Halo Sobat Kimia, bagaimana kabarnya hari ini? Video ini aku pengen kasih tahu beberapa perbedaan barang yang hampir sama, tapi sebenarnya kegunaannya sedikit berbeda. Edukasi seru, pengetahuan baru. Pertama, sabun cair dan juga sabun foaming. Keduanya sama-sama bahan sabun, tapi sedikit berbeda. Ini sabun cair. Biasanya bahan baku utamanya adalah Texaport. Bentuk cairannya dia berbentuk cairan kental seperti ini. Dan biasanya juga menggunakan botol pump. Kalau ini sabun foaming. Untuk bahan baku utamanya, dia menggunakan ALS atau amonium lauryl sulfat. Bentuk cairannya dia cair seperti air. Biasanya sabun foaming menggunakan botol khusus yang bernama botol foaming seperti ini. Kedua, CAB dan juga foam booster. Keduanya biasa dikenal sebagai penambah busa dalam pembuatan sabun. Ini CAB atau Cocamidopropyl butane. CAB ini berbentuk cairan dan juga berwarna bening. Busa yang dihasilkan cenderung lebih stabil dan juga lebih lembut. Kalau ini foam booster, berbentuk cairan kental berwarna kuning seperti ini. Fungsinya sebagai penghasil busa, tidak terlalu berpengaruh besar pada pembentukan busa, melainkan sebagai efek penyegar dan juga pendingin pada kulit. Meskipun keduanya digunakan dalam pembuatan bahan sabun, mereka memiliki tujuan yang berbeda dalam formulasi produk. Ketiga, karbon aktif biasa dan juga karbon aktif tipe ultrasoft. Keduanya biasa digunakan sebagai pasir dalam metode filtrasi air. Ini karbon aktif biasa. Memiliki rongga mikroskopis yang dapat menyerap berbagai kontaminan dalam air. Umumnya lebih cepat jenuh, maka kalau misalnya kita mau pakai, itu lebih sering untuk pergantian pasir. Dan harganya jauh lebih murah. Kalau ini karbon aktif ultrasoft. Permukaannya dia lebih besar dan rongganya lebih halus. Memungkinkan kemampuan penyerapan airnya dia lebih efektif. Karbon ini cenderung lebih tahan lama dan pastinya memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan karbon sebelumnya. Dan biasanya harga karbon ultrasoft ini jauh lebih mahal. Keempat, sitrun dan juga sodium perkarbonat. Kedua bahan ini biasanya digunakan dalam pembersih. Ini sitrun. Biasanya banyak orang menggunakan untuk pakaian yang fungsinya sebagai pencerah pakaian. Tapi fungsi utama sitrun ini biasanya digunakan untuk pembersih kerak-kerak di barang-barang stainless, plastik, atau mungkin kerak lumut lainnya. Kalau ini sodium perkarbonat yang menjadi salah satu top bestseller produk pembersih yang Kimia Market jual. Serbuk ini biasanya digunakan untuk pembersihan noda bandel di pakaian. Serbuk ini juga bisa buat pakaian berwarna dan juga pakaian warna putih. Kelima, resin. Resin polyester, resin bening, super bening, dan resin merah. Resin likal. Resin likal tipe 1079 dan resin likal tipe 1011. Terakhir, resin epoxy clear. Ini resin bening. Hasil resin bening memiliki kejernihan yang lumayan cukup tinggi untuk hasil keringnya. Resin bening juga hasilnya rentan terhadap goresan dan lama-lama bisa menguning seiring berjalannya waktu. Kalau ini resin super bening. Hasil dari resin bening, kejernihannya lebih tinggi dari resin bening yang sebelumnya. Memberikan hasil yang pastinya sangat mengkilap, dan hasil dari resin super bening, dia tahan terhadap perubahan warna. Dan ini resin merah atau resin butek. Hasil dari resin butek ini biasanya memberikan warna yang kuat dan juga bisa memberikan efek khusus. Hasilnya juga tidak begitu transparan, dan biasanya banyak orang menggunakan resin butek ini sebagai penambal. Selanjutnya, resin likal tipe 1079 atau resin fleksibel. Hasil dari resin ini biasanya dia lentur dan banyak digunakan untuk berbagai macam produk yang bisa menahan beban atau tekanan ringan. Seperti digunakan untuk pelapis beberapa produk yang perlu fleksibilitas atau kelenturan. Ini resin likal tipe 1011 atau resin bening keras. Untuk hasil dari resinnya, dia cenderung lebih keras dan juga lebih kaku setelah pengeringan. Hasil dari resin ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi terhadap tekanan dan juga benturan. Biasanya digunakan untuk beberapa penggunaan produk yang memerlukan ketahanan dan juga kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya, resin epoxy clear.
Dari hasil resin epoxy clear ini memiliki efek transparan, jernih, kuat, tahan air, dan pastinya tahan dalam perubahan warna. Untuk proses pengerjaan, mungkin sedikit lebih lama dari resin-resin biasa. Biasanya, resin digunakan dalam pembuatan kerajinan, digunakan sebagai pelapis, bahkan bisa digunakan sebagai penambal. Sebenarnya, semua resin itu manfaatnya atau kegunaannya hampir sama, tapi ada yang sedikit berbeda loh Sobat Kimia. Itu dia beberapa barang yang hampir sama, tapi sedikit berbeda dalam penggunaannya. Semua barang yang digunakan tergantung sesuai resep kebutuhan. Menurut kalian, kira-kira barang apa lagi nih yang mau dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalian punya masalah? Kimia Market solusinya.